وهذا النوع yang kelompok ini tarhush zakarahu syafiyati disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Wal mu'tabaru fi dzalik, yang dimaksud dalam hal itu ayakuna kullu minat zamani wal matmun anhu mu'sirain, dan setiap yang memberi kejaminan dan yang memberi kejaminan keduanya itu berkesulitan. Fa in kana ahaduhuma musiran, jika salah satu dari keduanya itu mampu, fa fi i'ta'id dhamini min az-zakati, dalam hal memberikan santunan kepada orang yang memberi jaminan dari harta zakat, khilafun indahum, itu ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tafsir ad-dainu 'alal mayyit, hutang terhadap orang mati. In matal madin, ketika orang yang berhutang itu mati, wala wafa'u fi syirkatihi, dan tidak memiliki harta untuk melunasinya, lam yajuz indal jumhur saddadun dainihi min az-zakat, tidak boleh menurut jumhur untuk menutup hutangnya dengan harta zakat. Wa qala al-malikiyah, dan ulama Malikiyah berpendapat yuwaffa dainuhu minha wala mata, boleh melunasi hutang-hutangnya dengan harta zakat walaupun dia sudah mati. Qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat huwa ahaqqu bil qada'i lil ya'si min imkan qada'i anhu, ia lebih berhak dibantu untuk melunasi hutang-hutangnya karena ia tidak mungkin untuk menggantinya. Wa huwa ahadu qaulaini inda Syafi'iyah, salah satu dari kedua pendapat itu dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, baik Pak Ali. الذين ليس لهم نصيب في الديان بل هم متطوعون بالجهاد، وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون به بالوزن من مرتب إصلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الرجاء بوزنه مدة الوزن. وإن قالت فلا يشترط عند الجمهور في الرجاء أن يكون كثيرا، بل يجوز إعطاء بناء ذلك، فإنه لا يقصد بمصلحة المسلمين بل بحاجة المسلمين، ولم يشترط فيه الفقر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una
وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. سابعا في سبيل الله. وهذا الصنف ثلاثة أضرب. الضرب الأول الغزاة في سبيل الله تعالى الذين ليس لهم نصيب في الديوان بل هم متطوعون للجهاد. وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة. فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت. ولا يشترط عند الجمهور في الغازي أن يكون فقيرا بل يجوز إعطاء الولي لذلك فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسه بل لحاجة عامة المسلمين ولا يشترط فيه الفقر إلى آخر الفقر. Sekarang kita kembali melanjutkan pengajian kita pada materi masarifuz zakah, pos-pos pendistribusian zakat atau sasaran penyaluran zakat yang sudah 6 sebelumnya telah dibahas oleh guru kita dan kita sudah membacanya sesuai dengan urutan tertibnya ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Ini disepakati oleh ulama secara zahirnya ini nas tentang adanya 8 golongan yang digariskan di dalam Al-Quran. Ini tegas. Jadi 8 golongan itu tidak ada perselisihan pendapat. Yang diperselisihkan kemudian adalah batasannya. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amin,
mu'allaf, riqab, gharimin. Nah, sekarang kita sudah sampai pada fi sabilillah. Ya. Siapa itu yang dimaksud fi sabilillah? Kalau sebelumnya yang kita lihat adalah al-gharimun, nah, di situ oleh guru kita di sini menyebutkan bahwa ada 3 model al-gharimun. Ya. Ada orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya. Ya. Ada juga orang yang berutang al-gharimu li islahi dzatil bain. Ya, untuk kemaslahatan, ya, silaturahim di antara mereka, ya, relasi internal kaum muslimin. Ya. Dan model yang ketiga, al-gharim bisa babi daini baman, ya, berutang lantaran sebab jaminan, utang terhadap jaminan, utang orang lain, ya, sehingga dia mesti berutang untuk membantu saudaranya. Dua yang disebutkan yang kedua dari nomor 3 itu diperselisihkan oleh ulama, yang disepakati oleh ulama hanya yang pertama. Jadi 3 model orang berutang ini hanya satu disepakati, 2 yang diperselisihkan. Nah, begitulah modelnya fikih. Ya, selalu lebih banyak yang diperselisihkan, hanya sedikit yang disepakati. Ya. Sehingga ya, melihat perselisihan pendapat itu sesuatu yang biasa ketika kita belajar fikih. Nah, sekarang kita lihat lagi fisabilillah. Bagaimana ini? Secara literal, fisabilillah itu diartikan di jalan Allah. Ya. Kalau melihat arti teksnya ini di jalan Allah, sungguh sangat luas batasannya. Ya, sangat luas batasannya. Apa saja yang berorientasi di jalan Allah, maka itulah fisabilillah. Ya. Secara literal. Nah, persoalan kemudian, apakah ulama sepakat memahami fisabilillah ini secara literal? Ataukah ada lagi batasan-batasan yang mesti, ya, memperjelas, ya, sehingga tidak terlalu longgar, ya, tidak terlalu longgar pemaknaannya, oleh karena ini terkait dengan distribusi, bukan terkait dengan rekrutmen. Ya. Kalau terkait dengan rekrutmen zakat, ya, itu ya, semestinya diperlebar, ya, diperlebar selagi ya, tidak keluar dari makna substansi yang disebutkan.
demi untuk merekrut harta zakat sebanyak-banyaknya. Karena ya, ketika zakat terkumpul banyak, itu indikator kesejahteraan umat. Ya, semakin banyak zakat yang bisa dikumpulkan, insya Allah itu pertanda bahwa umat ya di daerah itu sejahtera. Bukan hanya sejahtera, tapi juga sadar zakat. Ya, sadar zakat. Ya. Jadi keberagamaan suatu daerah bisa juga terukur dari rekrutmen zakatnya, perhatiannya umat itu terhadap zakat. Ya. Sekarang kita lihat apa penjelasan sama guru kita di sini. Wahada as-sinfu salah satu adrubin. Ya. Golongan ini juga ada 3 modelnya, ada 3 bentuk. Ad-darbul awalu, ya, model yang pertama, al-gusatu fi sabilillah ta'ala. Al-gusat, siapa itu? Ya. Gusat itu dari kata gazin, gaziani gusat, sama dengan timbangannya qadiyani qudat, nafiyani nufat. Banyak yang setimbang dengan ini ya. Jadi sama juga da'iyani du'atun, qadiyani qudatun, ghaziyani gusat. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berarti para tentara-tentara Islam, laskar-laskar jihad, tentara-tentara Islam, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Walladzina laisa lahum nasibun fid diwan. Nah, mereka-mereka yang tidak punya anggaran di pemerintah, tidak ada anggarannya, tidak ada gajinya dari pemerintah. Nah, kalau demikian sudah ada batasan itu. Ya. Jadi ini walladzina laisa lahum nasibun fid diwan tidak disebutkan dalam nas itu. Hanya pemahaman ulama. Itu tidak disebutkan di dalam nas Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengatakan wa fi sabilillah. Ya. Jadi ini ulama kita sudah mulai memberi batasan bahwa kalau fi sabilillah itu diartikan laskar jihad atau tentara Islam, maka yang dimaksud tentara Islam adalah mereka yang tidak dianggarkan gajinya oleh negara. Ya. Kalau demikian, berarti ya, tidak termasuk lagi ya, tentara-tentara Islam saat sekarang ini. Ya, sekalipun ya, siap siaga setiap saat untuk membela kedaulatan negara, kedaulatan negeri, agama dan umat, namun ya, mereka itu ya, sudah dianggarkan gajinya setiap bulan. Ada perang atau tidak ada perang, gajinya sudah dianggarkan setiap bulan. Dan bahkan tunjangannya juga ada ya, sesuai dengan jenjang kepangkatannya. Ya, berarti ini sudah mendapatkan santunan. Kalau demikian adanya, maka tidak lagi termasuk menurut batasan ini. Balhum mutatawwi'una lil jihad. Jadi mereka orang-orang yang ya,
mutatawwa'una lil jihad, orang-orang yang dianjurkan untuk berjihad. Orang-orang yang memiliki kemampuan, apakah fisiknya ataukah fikirnya. Ada orang yang memiliki kekuatan fisik, ada juga orang yang memiliki kekuatan fikir. Ya, pikirannya karena hebat, strategi perang itu dia tahu, ya, punya pengalaman. Mungkin fisiknya tidak kuat, tapi pikirannya yang kuat. Ya, pikiran yang kuat itu lebih dahsyat daripada fisik yang kuat. Ya. Jadi fisik dan fikir ketika diadu, maka biasanya pikir masih jauh lebih dahsyat ketimbang dengan fisik. Kekuatan fisik secara kasat mata itu bisa diukur, ya, tapi kekuatan pikir tidak bisa diukur dengan kasat mata. Ya. Karena orang yang cerdas itu tidak selalu bodinya besar. Ya. Banyak orang cerdas bodinya kecil, dan juga tidak semua yang bodinya kecil cerdas. Ya. Nah, itulah sehingga secara kasat mata kekuatan pikir tidak bisa diukur. Nah, ini ketika mereka terjun di medan jihad, maka mereka adalah mujahid. Wa hadha darbu muttafaqun alaihi indal fuqaha. Ya, golongan yang pertama ini, disepakati oleh ulama fikih. Disepakati oleh ulama fikih. Ini haitsul jumlah, dari aspek bahasa. Jadi kalau melihat kalimatnya itu, tarkibnya fi sabilillah, maka sangat tepat penafsiran yang pertama ini, dan tidak ada ulama fikih yang mengingkari. Nah, jadi kalau ada laskar jihad yang terjun berjihad membela agama Allah, membela kaum muslimin, lalu mereka semata-mata keberangkatannya itu sukarela, bukan karena tugas dari negara, bukan karena tugas dari negara yang dianggarkan insentifnya. Kalau demikian betul adanya, mereka lah yang paling pantas untuk mendapatkan santunan zakat melalui pos fisabilillah. Itu. Lalu fajuzu i'ta'uhum minas zakati qadra ma yatajahizuna bihi lil ghazwi. Boleh memberikan mereka dari harta zakat sesuai dengan seukuran apa yang mereka persiapkan untuk berperang, min markabin, berupa kendaraan, wasilahin, persenjataan, wa nafaqatin, dan kos perang, biaya. Jadi peralatan perang, seperti kendaraan, persenjataan, kemudian kosnya itu perang, itu semua boleh diakumulasi untuk ditebus dananya dari zakat. Itu bittifaqil ulama semua sepakat. Kalau fisabilillah dimaknai dengan
Ya, golongan yang pertama ini. Wasairi ma yahtaju ilaihi al-ghazi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang berperang, ligazwihi, untuk berperang, ya, untuk berperang. Jadi bagaimana kalau beli pulsa? Ya, pulsa itu digunakan untuk apa dulu? Nah, kalau digunakan untuk berperang, ya digunakan untuk ya, telepon, kontak-kontak, kirim informasi, ya, itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk apa itu? Digunakan untuk Facebook, nah itu tidak boleh. Oleh karena tidak ada hubungannya. Ya, kecuali kalau Facebook itu dijadikan media untuk ini, informasi atau hal yang membantu kelancaran tugasnya, ya boleh saja. Seperti yang disampaikan oleh Andre Guruta tadi, bahwa ini yang paling banyak menyita waktu, ya, terutama ya, kalangan milenial, ya, ketika sudah bersentuhan dengan HP-nya, habis waktunya. Kalau HP itu diarahkan untuk hal-hal yang baik, yang mendukung, ya, yang mendukung kegiatan ilmiahnya, maka baguslah. Tapi kalau hanya menghabiskan waktunya, hiburannya yang ditonjolkan, ini musuh luar biasa. Jadi kadang HP itu kawan dan kadang lawan, terserah yang mengendalikannya, ya, diarahkan ke hal yang bermanfaat atau justru ke hal yang mendatangkan mudarat. Ya. Nah, inilah teknologi, dilemanya di dalam dunia pendidikan. Kalau kita mengikuti sistem pembelajaran modern, maka peserta didik ini tidak boleh terpisah dengan HP. Ya. Sistem pembelajaran modern sekarang itu, ya, dan itu sudah menjadi tuntutan, mungkin ya 2 atau 3 tahun ke depan, ya itu sudah harga mati itu. Cara-cara manual ini segera harus kita tinggalkan. Ya, cara-cara manual ini segera harus kita tinggalkan, paling tidak kalau belum bisa ditinggalkan maka harus diparalelkan. Ya, untuk meninggalkan sama sekali itu kita repot, karena tradisi kita tradisi pesantren. Nah, cara manual yang selama ini kita warisi dari Andre Guruta dulu itu dianggap masih sangat kontributif. Ya, bolehlah ini kita pertahankan at-tamassuku bil qadimis salih, tapi harus wal akhzu bil jadidil aslah. Ya. Al-muhafazah bil qadimis salih, tapi harus al-akhzu wal akhzu bil jadidil aslah. Ya, itu. Jadi itu sangat rapi, sistem pembelajaran modern itu sangat rapi. Ya, boleh saja mahasiswa diberi tugas tidak hadir di ruangan, tapi selesai tugasnya di atas tempat tidur, di kamarnya saja kerja tugasnya itu. Dan dosen bisa kontrol, oh ini pekerjaannya. Ya, mahasiswa ini dikasih tugas ini, mesti selesai di input jawabannya sebelum. Nah, jadi kalau kemarin ini kita ujian tidak boleh melihat buku, ya ke depan ujiannya itu harus melihat buku, ya harus melihat buku, ya. Buka buku sebanyak-banyaknya, ya, baca, pahami, ya,
diminta. Nah, jadi kemampuannya seorang peserta didik untuk memahami teks, itu yang diminta oleh dosen. Ya. Bukan lagi kemampuannya untuk menghafal teks. Ya. Jadi ke depan ya, semakin terkuras itu hafalan, semakin sedikit porsinya. Ya. Yang ditonjolkan itu adalah analisis. Itu sistem pembelajaran modern. Nah, segalanya serba berbasis IT. Nah, jadi kalau ketinggalan IT repot. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, dilemanya kita di abad modern ini. Nah, diperhadapkan dengan alat yang sesekali membawa manfaat besar, tapi juga sesekali membawa mudarat yang besar. Nah, tinggal pilihannya kepada yang bersangkutan, di mana mau diarahkan. Ya. Nah, jadi ada catatannya di sini, mim markabin wasilahin wa nafaqatin wa sa'iri ma yahtaju ilaihi al-ghazi li ghazwihi muddatal ghazwi wa in talat. Ya. Hal-hal yang mendukung kelancaran aktivitasnya atau aksinya. Ya. Laskar jihad ini berupa perlengkapan perang, ya, kendaraan, persenjataan, ya, pendanaan, dan segala hal yang ia butuhkan untuk berperang, selama berperang, muddatal ghazwi wa in talat, kendati pun lama waktunya. Ya. Kalau kebetulan perangnya itu berkecamuk sampai ya, 1 bulan 2 bulan tidak masalah. Ya. Yang masalah adalah ya, persiapannya, apa kemampuannya zakat untuk mendanai. Ya. Dan harus juga tahu bahwa bukanlah ini satu-satunya pos pendistribusian zakat. Ya. Tetap ya al-fuqara itu yang menjadi prioritas. Nah, terus wala yustaratu inda al-jumhur fil ghazwi ay yakuna faqiran. Menurut jumhur ulama, ya, tentara Islam itu atau laskar jihad itu ya, tidak disyaratkan adanya ia fakir. Jadi mereka diberi santunan zakat bukan karena fakirnya, ya, tapi karena ya, al-mujahiduna fi sabilillah, berjihadnya di jalan Allah. Ya. Apatah lagi santunan tadi itu tidak terkait dengan ya, kehidupan pribadi dan keluarganya yang bersangkutan. Itu terkait dengan ya, berjihad karena apa? Untuk membela agama Allah, membela kedaulatan negerinya, atau membebaskan umat ini dari tindak intimidasi, penindasan, kezaliman, dan seterusnya. Jadi memang tidak tepat kalau dipilih-pilih ya, laskar jihad yang miskin saja diberi bantuan. Ya. Sama dengan nanti kalau
Fi sabilillah ini diartikan sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, ya. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menjelang selesai pendidikannya mau berangkat penelitian ke Mesir, ya, mau berangkat penelitian ke luar negeri, ya, jangan dipilih-pilih. Orang kaya ini tidak dikasih, orang miskin ini dikasih. Boleh ada aspek prioritas, ya, boleh ada aspek prioritas, nah, tapi tidak sampai salah kalau, ya, orang yang berada juga dikasih, karena berangkatnya itu bukan karena miskin dan kayanya, berangkatnya itu adalah karena statusnya sebagai fi sabilillah. Nah, kenapa? Andai kata itu dipersyaratkan miskinnya atau fakirnya, maka tidak perlu lagi dicantumkan, dilibatkan di pos fi sabilillah. Nah, karena sudah ada di atas itu fuqara wal masakin. Nah, jadi kalau tentara Islam itu nanti diberi zakat kalau dia miskin, kalau dia pengusaha tidak, ya tidak perlu lagi ada fi sabilillah. Karena sudah ada di atas itu al-fuqara wal masakin yang sudah sangat tegas dan jelas maknanya. Nah, mencakup semua elemen, yang penting dia miskin. Mau tentara, bukan tentara. Andai kata ada raja yang miskin, ya, raja pun boleh diberi zakat melalui pos al-fuqara. Adakah raja yang miskin? Hah? Ada raja yang miskin? Allah. Ya. Bal yajuzu i'ta'ul ghani lidzalik. Bahkan boleh, boleh memberikan al-ghani, orang yang kaya, untuk itu. Ya. Jadi tentara Islam yang kaya, ya, tetap boleh disantuni zakat untuk berperang. Lagi-lagi bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan perangnya. Fa innahu la ya'khudhu li maslahati nafsihi bal li hajati ammatil muslimin. Oleh karena sesungguhnya ia tidak mengambil harta zakat untuk kemaslahatan dirinya, akan tetapi ia mengambil harta zakat itu untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Fala yustaratu fi al-faqru, maka tidak disyaratkan di dalamnya itu, ya, al-faqru, kefakiran. Ya. Ya. Tidak disyaratkan kefakiran. Nah, inilah kemarin yang sempat didiskusikan juga, ya, bantuan penyelesaian studi untuk mahasiswa tingkat pasca sarjana, magister dan doktor. Bolehkah di bolehkah disalurkan dana zakat untuk mahasiswa dalam penyelesaian tingkat magister dan doktor, ya? Ya, itu sempat alot didiskusikan itu, ya. Boleh tidak dikasih, ya. Sementara orang yang kuliah di tingkat magister apalagi doktor, tentu banyak uangnya katanya. Tentu banyak uangnya, karena kuliah di pasca sarjana, nah itu biayanya tidak sedikit.
Nah, kalau berani masuk kuliah di situ, pasti persiapan dananya itu banyak. Nah, bagaimana kalau mau selesai katanya? Jangan kasih, karena kapan dikasih, ya, maka berarti memberi bantuan kepada orang yang masih lapang hidupnya. Buktinya dia mampu sekolah sampai di tingkat yang tertinggi. Itu alasan sebagian orang. Ya. Nah, jadi kalau begitu caranya berpikir, ya, mensyaratkan ini al-faqr, yustaratu fihi al-faqr. Nah, guru kita di sini mengatakan apa? La yustaratu fihi al-faqr. Kefakiran tidak menjadi syarat untuk diberi santunan. Ya, oleh karena itu tadi, ya, ilmunya nanti itu tidak hanya untuk dirinya, ilmunya nanti itu untuk umat. Ya, untuk umat. Dia berjuang untuk mendapatkan ilmu, tapi ilmu yang dia dapatkan nanti itu ketika diabdikan tidak hanya untuk dirinya, manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi kembali kepada umat. Ya. Oh. Beginilah. Nah, itulah ini. Jadi di dalam nomenklaturnya pendistribusian zakat itu ada dicantumkan itu. Ya, termasuk yang berhak untuk mendapatkan santunan zakat, ya, para mahasiswa yang menjelang penyelesaian studi tingkat S1, S2, S3 dengan nilai nominal yang berbeda. Nah, itu nanti tidak terukur siapa dia. Orang kaya miskin bukan di situ indikatornya lagi. Ya. Di fisabilillah di sini indikatornya bukan kaya miskin. Nah, kaya miskin itu indikatornya lil fuqara'i wal masakin. Kalau kaya tidak masuk fuqara, ya, tidak masuk masakin. Nah ini, jadi harus dipilih itu statusnya apa. Dia disalurkan dana zakat dari pos mana? Kalau dari pos fuqara masakin, oh tidak boleh, karena dia orang kaya. Tapi kalau pos fisabilillah, oh bukan kaya miskin yang dilihat di situ, tapi statusnya. Ya. Statusnya sebagai fisabilillah, bukan statusnya sebagai orang kaya atau miskin. Nah, itu ya. Nah, nanti kita lihat lagi waqala al-Hanafiyah, ya, seperti apa penjelasannya Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Ya, kalau tadi yang kita lihat ini penjelasannya jumhur ulama. Nah, jadi kalau dikatakan jumhur ulama, maka yang tergabung di situ, ya, siapa? Al-Malikiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, kemudian Al-Hanabilah, Al-Hambaliyah. Jadi 3 jumhur. Itu jumhur ulama itu 3 dari 4. Kalau sudah 3 sudah dikatakan jumhur. Jadi yang keluar dari jumhur di sini adalah Al-Hanafiyah. Nah, ini Al-Hanafiyah nanti ada lain-lain sedikit pendapatnya. Nah, berbeda dengan jumhur. Nah, memang seperti itulah Imam Abu Hanifah yang sangat kental. Nah, pendapatnya itu, corak pemikirannya itu yang sangat kental. Ya, selalu menonjolkan rasionalitas, ya, di dalam berpendapat. Nanti kita bandingkan insyaallah. Summa qala wa qala al-Hanafiyyah in kana al-ghazi ganiyan. Nah ini. Wa huwa may yamliku 50 dirhaman aw qimataha min adh-dhahabi kama taqaddama fi sinfil fuqara. Fala yu'ta min az-zakat. Nah, itu nanti. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah itu yang diakses oleh sebagian orang, sehingga dikoreksilah
cara-cara badan amil zakat kita sekarang ini untuk mendistribusikan zakat. Mereka terinspirasi dari Al-Hanafiyah ini. Maka kita harus mengkaji juga sampai di mana tingkat akurasi pendapat Al-Hanafiyah di dalam hal menentukan boleh atau tidak orang-orang yang menuntut ilmu, ilmunya itu ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaslahatan umat. Dan memang hampir semua ilmu, atau berani kita katakan bahwa semua ilmu yang bermanfaat itu pasti ada saja dan selalu ada manfaatnya nanti untuk umat. Tergantung yang berilmu ini, apakah dia terampil memanfaatkan ilmunya, ataukah dia setelah magister, setelah doktor tidur saja. Kalau tidur saja pasti tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dia datang pengajian, beri ceramah, menjadi guru, menjadi aktivis pondok pesantren, menulis, itu semua pasti ada manfaatnya ketika tulisannya itu dibaca oleh umat, ketika ceramahnya itu didengarkan oleh umat, ketika pengajiannya itu diikuti oleh umat. Itulah manfaat ilmunya itu. Apalagi kalau mengajar, karena setiap orang itu ada kelebihannya. Ada orang yang hebat di atas mimbar, tidak tahu menulis. Ada orang yang hebat menulis, tidak bisa berdiri di atas mimbar. Ada orang yang hebat memberi pengajian, ada orang yang hebat organisasi, ada orang yang hebat, macam-macam kehebatan atau kelebihan setiap orang. Yang pasti bahwa la tahtakir mandunak, jangan engkau memandang enteng orang yang ada di bawahmu. Kenapa? Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu ada keutamaannya, ada kelebihannya. Jadi setiap orang pasti ada kelebihannya, sekaligus ada kekurangannya. Orang itu dianggap rendah karena kebetulan kekurangannya yang kita lihat. Tapi harus yakin, di balik kekurangannya itu mungkin ada 1000 kelebihan yang terpendam. Carilah itu. Ketika engkau mendapatkan kelebihannya, maka dia akan terangkat dari kehinaan menjadi dari hina menjadi mulia. Begitu juga kita, kalau kebetulan dimuliakan, tahu bahwa ada saja kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Sehingga kita sadar bahwa kita dengan mereka tidaklah pantas untuk saling menghina antara satu dengan yang lain. Kita mesti saling menghargai. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibban mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, ana tawakkaltu alaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan syaraf jami'atan rahimakumullah.